Baek Jongsu telah memperingatkan Red Guardian, tapi Red Guardian hanya tersenyum. Jadi kau masih menganggap peringatanku ini hanya omong kosong? Red Guardian, kau akan menyesalinya. Red Guardian, Red Guardian. Setelah Baek Jongsu berkata seperti itu, Red Guardian mendengar suara dari earphone-nya. Itu adalah suara yang berasal dari pengemudi yang ada di mobil kedua. Red Guardian menyentuh earphone-nya dan menjawab panggilan. Ada apa? Ada seseorang yang mengikuti kita. Lihatlah ke cermin. Sepertinya itu adalah orang yang kita tinggalkan di gedung Six Road Toys. Apa? Jadi dia mengikuti kita? Seop Hyung mengerutkan keningnya. Dia yakin bahwa dia telah meninggalkan orang itu saat berada di ambang kematian. Namun, orang itu tampaknya keras kepala dan bersikeras untuk mengikuti mereka. Padahal dia bukan pendekar murim. Tapi mengapa dia masih bertahan setelah terkena pukulanku? Red Guardian menurunkan tirai mobilnya dan mengintip ke belakang. Pancing, bawa dia ke tempat sunyi. Baik, aku akan memancingnya. Pengemudi mobil kedua mengambil jalur pinggir kota. Itu adalah jalan menuju kereta bawah tanah, tempat berkecepatan tinggi dan di sana sunyi. Tapi karena mereka berkendara selama 20 menit, semakin lama kendaraan di jalan raya semakin sedikit. Pengemudi mobil kedua sekarang sudah berada dalam posisi. Dia ada di belakang mobil Lee Myung. Jadi posisi mobil Lee Myung saat ini terhimpit. Di depan ada mobil Red Guardian, di belakang ada mobil pengemudi kedua. Brengsek, mereka mengetahuinya. Lee Myung mengerti bahwa mereka telah menyadari bahwa dia membuntuti mereka. Apa yang harus kulakukan? Demi keselamatannya adalah hal yang benar untuk menyerah dan tidak membuntuti mereka lagi. Namun Chun Yi-won berkata bahwa dia harus terus mengikuti mereka. Saat dia sedang berpikir keras, mobil yang berada di depannya melambat. Karena mobil di depannya melambat, Lee Myung jadi melambat juga. Lee Myung mencoba untuk pindah ke jalur kiri, tapi mobil di belakangnya juga mengimpitnya. Lee Myung tidak bisa pergi kemana-mana. Dia dalam posisi terjepit. Saat Lee Myung menoleh ke belakang, dia melihat pengemudi mobil kedua tersenyum padanya. Tidak lama kemudian, pengemudi mobil di belakang menginjak pedal gas untuk menabrak mobil Lee Myung. Tapi sebelum mobil itu bisa menabrak mobil Lee Myung, tiba-tiba ada seseorang jatuh dari langit tepat di hadapan mobil itu, lalu memegang bagian depan mobilnya dan mengangkatnya. Apa-apaan ini? Mobil yang ingin menabrak mobil Lee Myung diangkat dan dilemparkan. Akibatnya mobil itu terbalik. Karena mendengar jeritan pada earphone-nya, Seop Hyung yang berada di mobil depan berteriak. Mobil 2, apa yang terjadi? Baek Jongsu yang duduk di seberang Red Guardian menjilat bibirnya dan berkata, apa ku bilang? Kau akan menyesalinya. Tiba-tiba mobil yang dinaiki mereka berhenti mendadak, seperti ada yang memaksanya untuk berhenti. Tidak lama kemudian, ada seseorang yang berada di atas atap mobil mereka. Dari dalam mobil terlihat ada jejak kaki orang yang berdiri di atas atap mobil mereka. Atap mobil mereka dirobek seperti selembar kertas oleh orang yang berada di atas mobil mereka. Setelah robekan, atap mobil mereka dilemparkan ke jalan. Terlihat seorang lelaki muda dengan wajah tampan dan tatapan tajam. Seop Hyung dan Go Wang Hyun panik melihatnya. Lalu Baek Jongsu berteriak. Baek Jongsu dari klan jurus tendangan murni menyapa Tuan Chunma.
Mendengar Baek Jong-soo menyebut pemuda ini Jeonma, ekspresi wajah Red Guardian dan Go Wang-hyun menegang. Jadi pemuda inilah yang dari tadi terus-menerus dibicarakan oleh Baek Jong-soo. Jeonma, jadi dia yang disebut Jeonma. Red Guardian Seop-hyung merasakan intimidasi dari Chun Ye-won. Dia lalu segera mencabut pedangnya. Dia segera melompat ke arah Chun Ye-won yang sedang berdiri di atas mobil. Seop-hyung langsung mengeluarkan jurusnya, tarian pedang kupu-kupu. Seop-hyung melihat orang yang dihadapinya ini tampak kuat karena dia dapat menghentikan mobil yang sedang bergerak, yang berarti Seop-hyung harus mengandalkan kecepatan. Saat Seop-hyung menggunakan jurus tarian pedang kupu-kupu untuk menyerang Chun Ye-won, dia terkejut karena sebelum dia menyelesaikan jurusnya, pedangnya terhenti oleh jari Chun Ye-won. Seop-hyung terus mendorong pedangnya. Dia merasa heran, mengapa pedangnya tidak dapat memotong jari orang ini, tapi malah pedangnya yang berhenti. Mengapa begini? Saat Seop-hyun ingin menarik pedangnya, dia tidak dapat menggerakkan pedangnya. Malah pemuda ini merebut pedangnya dengan hanya 2 jari. Lalu pemuda itu bergumam, "Wow, ini benar-benar pedang gila. Sudah lama aku tidak memegangmu." Chun Ye-won menatap pedang yang dia rebut sambil tersenyum. Mempertimbangkan bahwa zaman ini adalah zaman 1000 tahun kemudian, bahwa waktu pasti telah berlalu, tetapi pedang ini terpelihara dengan baik meskipun warnanya sedikit memudar. Kembalikan pedangku. Rasa malu terbesar bagi seorang pendekar adalah kehilangan senjatanya. Senjata direbut oleh lawannya, itu adalah hal yang benar-benar memalukan. Ini benar-benar penghinaan. Seop-hyung mencoba mengambil kembali pedangnya. Saat Seop-hyun mencoba membidik pergelangan tangan Chun Ye-won, tapi bahkan sebelum dia bisa menyerang, pedang gila diarahkan ke lehernya. Hawa membunuh yang terpancar di sekitar pedang gila seakan mengatakan bahwa ia siap untuk menebas. Seop-hyung ketakutan. "Kau lambat. Tarian pedang kupu-kupu yang kukenal tidak selambat gerakanmu." Apa maksudmu mengatakan itu? Kau tidak mengerti? Kalau begitu, biar kutunjukkan padamu. Chun Ye-won mengeluarkan jurus tarian pedang kupu-kupu yang benar-benar sempurna di hadapan Seop-hyun. Di balik kacamata hitam Seop-hyun, tatapan matanya melebar. Dia benar-benar takjub melihat tarian pedang kupu-kupu dimainkan dengan sempurna oleh pemuda ini. Bagaimana? Apakah kau sudah mengerti? Apakah kau sudah membandingkan dengan jurus yang kau keluarkan tadi? Dari tatapan matamu, aku tahu kau kagum. Tapi saat ini bukan waktunya kau kagum. Kau perlu membayar dosamu. Membayar? Pedang gila tiba-tiba melesat dengan sangat cepat, menyentuh pergelangan tangan Seop-hyung. Garis berwarna merah muncul di pergelangan tangan Seop-hyung. Pergelangan tangan Seop-hyung terpotong dan jatuh ke dalam mobil. Tanganku! Red Guardian yang pergelangan tangannya terpotong berteriak sangat keras. Lalu tentu saja Go Wang-hyun yang berada di sana dan melihat itu semua segera mengangkat tubuhnya yang besar dengan wajah marah menghancurkan atap mobil. "Beraninya kau!" Seluruh bagian atap mobil hancur tak tersisa. Tapi Go Wang-hyun mengerutkan kening. Dia tidak terkena hempasanku.
Go Wang Hyun berpikir setidaknya pemuda itu akan terkena sisa-sisa pecahan dari atap yang dia hempaskan. Tapi ternyata Chun Ye-won masih mengambang di udara dan dia baik-baik saja. Sial, jadi kau bisa menghindarinya. Kalau begitu, coba hindari lagi yang ini. Go Wang Hyun melompat ke udara dan mengeluarkan jurus 3 second strike melawan Chun Ye-won. Jurus yang dia gunakan adalah jurus pukulan berturut-turut untuk menjatuhkan lawan sekaligus, dan kekuatannya cukup kuat untuk menghancurkan batu setinggi lebih dari 5 meter. Kau takkan bisa menghindari ini. Namun, yang dia hadapi adalah Chun Ye-won. Chun Ye-won menghindari setiap pukulannya dengan santai, lalu berkata padanya, kalau dilihat dari postur tubuhmu, kau pasti keturunannya Go Wang Hul ya?" Setelah mengatakan itu, Chun Ye-won menangkap tinju Go Wang Hyun. "Kau menangkap tinjuku dengan tangan kosong?" Padahal dia sudah merasa menggunakan energi yang sangat kuat, tapi tangan yang diserang baik-baik saja, bahkan tangannya yang bergetar. "Tinjumu terlalu lembut." Chun Ye-won meremas tinju Go Wang Hyun yang ditangkapnya. Dengan panik, Go Wang Hyun mencoba menarik tinjunya, tapi tulang-tulang pada tinjunya hancur. Chun Ye-won segera melemparkan Go Wang Hyun ke tengah jalan. Tubuh besar Go Wang Hyun berguling-guling di jalanan beberapa kali. Ketika tubuhnya terhenti, dia segera mencoba untuk bangun, tapi dia langsung batuk darah. Go Wang Hyun bingung, meskipun dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, tampaknya lawannya masih baik-baik saja. Red Guardian dan Go Wang Hyun, mereka berdua termasuk 10 orang terkuat dalam Black Sky Corporation, tapi dengan cepat ditundukkan oleh pemuda ini. Saat ini, mereka berdua merasa bahwa kekuatan pemuda ini di luar imajinasi mereka. Tadi dia menyebutku sebagai keturunan Go Wang Hul. Go Wang Hul itu adalah nama yang sering dia dengar. Saat Go Wang Hyun mencoba mengingat kembali, tiba-tiba, "Lindungi Tuan Go!" Para anggota mereka yang tadi berada di mobil kedua yang dilemparkan Chun Ye-won tiba-tiba datang dan mencabut pedang mereka. "Gunakan formasi pedang iblis." Jumlah mereka 20. 12 diantaranya berada di tingkat master, membentuk lingkaran di sekitar Chun Ye-won. Wow, mereka ingin menyerangku dengan formasi pedang iblis. Melihat formasi itu, mata Chun Ye-won menyipit. Formasi pedang iblis adalah formasi tempur yang diciptakan oleh pedang iblis, salah satu pendekar legendaris dalam sekte iblis. Semua anggota sekte iblis wajib menguasai formasi ini. Semakin banyak orang dalam formasi, maka akan semakin kuat formasi itu. Bahkan jika jumlah dalam formasi itu mencapai 100 orang, itu akan dapat menangani seorang pendekar Supreme Master. Tapi saat ini mental mereka sedang terguncang. Mereka baru saja menyaksikan kekalahan 2 orang terkuat dalam sekte mereka. Jadi mereka tahu bahwa Chun Ye-won adalah seorang pendekar yang hebat. Tapi mereka tidak boleh gentar. Salah satu dari mereka berteriak, "Jalur pedang 3 arah!" Dengan serempak mereka menyebar dalam lingkaran pada saat yang bersamaan mencoba mengeluarkan jurus pedang ke arah Chun Ye-won. Chun Ye-won hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Berlutut, tunggu, semuanya hentikan." Tiba-tiba Go Wang Hyun melompat ke tengah-tengah mereka dan menghentikan pertarungan mereka. "Manajer Go, ada apa? Mengapa dihentikan?"
Hentikan, semuanya berhenti. Jangan lagi menyerangnya. Lalu Go Wang-hyun menatap Jun Ye-won dan bertanya dengan suara hati-hati. Tuan, bolehkah aku mengajukan sebuah pertanyaan? Jun Ye-won tidak mengatakan apa-apa. Go Wang-hyun melanjutkan dengan mengangkat tangannya tanda memberi hormat. Bagaimana Anda mengenal nama Go Wang-hul? Go Wang-hul adalah pemimpin ke-17 dari klan Tinju Iblis. Itu dikenal sebagai klan berpangkat tinggi. Klan itu terlahir kembali ketika Go Wang-hul menjadi salah satu dari 6 pedang di bawah Lord ke-24 Jun Ye-won. Namun, tidak mungkin bagi siapapun selain klan tersebut dapat mengingat nama lama seperti itu. Atas pertanyaannya, Jun Ye-won menjawab, dia adalah yang pertama dari 6 pedang. Dia pasti leluhurmu, kan? 6 pedang? Bagi anggota klan Tinju Iblis, gelar 6 pedang itu adalah kehormatan seumur hidup. Mendengar jawaban Jun Ye-won, tubuh Go Wang-hyun gemetar. Apakah kata-kata Baek Jong-so benar? Dia teringat Baek Jong-so dari tadi mengoceh tentang Chunma. Karena adanya video dari fraksi Chun Woo-kyung. Fraksi Chun Woo-kyung adalah fraksi yang tidak mereka dukung. Mereka semua sensitif terhadap gelar Chunma. Tuan, tolong tunjukkan kepada anggota sekte ini beberapa bukti yang membuktikan bahwa Anda adalah Chunma. Jadi kau masih belum percaya? Jun Ye-won segera mengulurkan tangan kanannya dan logam hitam yang menempel di pergelangan tangan kanan Jun Ye-won tiba-tiba berubah menjadi sebuah pedang. Pedang hitam yang bersinar itu bertuliskan kalimat Pedang Iblis Langit. Ini adalah pedang iblis langit yang asli. Dia adalah keturunan dari Go Wang-hul yang salah satu dari 6 pedang. Jadi Go Wang-hyun tahu bahwa pedang iblis langit bukan hanya sebuah pedang. Jadi dia yakin bahwa ini adalah pedang iblis langit yang asli. Setelah dia menyaksikan pedang iblis langit, dia langsung berteriak, "Apa yang kalian semua lakukan? Cepat bersujud!" Semua anggota kultus yang berada di sana segera bersujud mendengar teriakan Go Wang-hyun. Setelah semuanya bersujud, Go Wang-hyun berteriak lagi, "Kami anggota rendahan kultus menyapa Chunma dari Ordo Iblis Langit yang agung." Apakah dia benar-benar Tuan Chunma? Red Guardian yang menyaksikan itu memegang pergelangan tangannya yang terputus dan dia tidak bisa menutup mulutnya. Dengan mata gemetar, dia menatap Baek Jong-so. Baek Jong-so sedang duduk santai di dalam mobil sambil tersenyum.